Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, imamil muttaqin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya muliakan para masyayikh, ustaz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang ketempatan pada malam hari ini yaitu Bapak Irfan. Beliau adalah ada di samping kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepadanya, kepada keluarganya. Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala urusannya Allah mudahkan semuanya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat panjang umur dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah dengan tetangga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan semua yang telah kita niatkan jauh dari hari-hari kemarin sampai saat sekarang, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan, Allah jadikan amal ibadah kita untuk nanti di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan, Allah limpahkan kepada baginda alam Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah berada di jalan syariatnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat merupakan salah satu sifat orang mukmin yang menjadikan keberuntungan bagi orang-orang yang beriman. Adalah salah satunya adalah khusyuk di dalam sholatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya. Satu saja dulu dari 7 sifat yang menjadikan orang-orang yang beriman mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul dari ayat Qad aflahal mu'minun ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq bertanya tentang masalah hakikat orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, menjelaskan dan sekaligus menerangkan tentang jaminan orang-orang yang beriman. Maka di situ Allah menurunkan ayat Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang pertama adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Satu aja dulu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan di dalam kalimat khashi'un adalah al-mutawadi'un. Jadi di dalam kalimat al-khashi'un ini ada 3 makna. Al-mutawadi'un, ad-dillu dan as-sukun. Orang yang khusyuk artinya orang yang al-mutawadi'una, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan serendah-rendahnya ketika dia sedang sujud. Adillu al-khashi'un bermakna adillu adalah orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sehina-hinanya. Apalah arti kita hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanah. As-sukun, al-khashi'un bermakna as-sukun, tenang.
Jadi orang yang khusyuk adalah orang yang tenang di dalam sholatnya. Maka Allah janjikan Allah akan memberikan bagian warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih semua jamaah pengajian malam Sabtu, malam Jumat Musolah Al-Ikhlas, mudah-mudahan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Amin ya rabbal alamin. Perlu diketahui juga, kalau kita bagi khusyuk adalah ada 3 tingkatan. Khusyuk bagian tingkat yang pertama adalah tingkat awam, yang kedua tingkat khawas, yang ketiga tingkat khawasil khawas. Nah, kita ada di mana nih? Ada di tingkatan mana nih? Yang pertama tingkat awam, tingkat yang biasa, orang yang tidak tahu, hanya dia melaksanakan sholatnya, tahu dimulai membaca takbiratul ihram sampai membaca salam. Itulah kadar tingkatan awam, melaksanakan sholatnya hanya dia tahu bahwa sholat itu diawali dengan pembacaan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Bahkan di dalam niat, di dalam takbiratul ihram itu disertai dengan niat yang harus dibarengkan dengan niat. Yang di dalam niat itu ada kewajiban 3 yang harus kita penuhi, adalah qasdu ta'yin fardiyah atau qasdu fardiyah ta'yin. Qasdu itu saya niat sholat, fardiyah itu menyebutkan fardu, ta'yin itu menyatakan waktu zuhur asarnya. Jadi cukuplah saya niat sholat fardu zuhur. Adapun yang lain-lainnya sunnah, ya. Ketika mengidobatkan, menyandarkan lillahi ta'ala sunnah, menyebutkan bilangan rokaatnya sunnah, menyebutkan menghadap kiblat atas sunnah, ya. Menyebutkan adaan atau kodoannya itu sunnah. Adapun menjadi makmum atau menjadi imam itu menjadi salah satu syarat daripada sholat berjamaah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tingkat awam. Yang kedua tingkat khawas, tingkat yang khusus, ya. Yaitu dia ketika melaksanakan sholatnya tidak ingat apa-apa, kecuali hanya dia ingat bahwa dia sedang sholat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu. Tidak ingat apa-apa, tidak ingat masalah keduniaan, enggak. Dia hanya ingat sedang melaksanakan sholat, melaksanakan takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tingkatan khas, khusus. Yang ketiga adalah tingkat khawasil khawas. Ketika dia melaksanakan sholatnya mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu saking mabuk cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ingat
masalah dunia ini adalah yang dilaksanakan oleh para anbiya, syuhada, sholihin, ulama, al-amilin. Hadirin yang karena Allah Subhanahu wa taala, menurut tafsir Imam Sawi, khusyuk pun ada dua bagian. Tadi penjelasan Imam Jalaluddin As-Suyuti, sekarang tafsir As-Sumi menjelaskan khusyuk ada dua bagian, khusyuk zohiriyah dan khusyuk batiniyah. Khusyuk zohiriyah, khusyuk zohirnya, khusyuk raganya, artinya ka'adamil iltifat, seperti tidak menoleh ke kiri ke kanan atau ke atas, nggak boleh ke atas. Dia memfokuskan matanya, penglihatannya ke tempat sujud, maka tidak dibolehkan untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Jadi hanya khusus memfokuskan penglihatan kita ke tempat sujud, yaitu adalah perintah, ya. Disunnahkan memfokuskan atau melihat tempat sujud ketika kita sujud di sejadah itu. Hadirin yang karena Allah Subhanahu wa taala, ka'adamil iltifat, tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah al-absu, seperti tidak bermain-main, ka'adamil abs, tidak bermain-main atau tidak bersunda gurau. Ya khusyuk, tenang, ya. Tidak bermain-main, kecuali anak-anak kecil. Alhamdulillah ya, anak-anak itu generasi barangkali ya, generasi berikutnya kan. Terus ya, tong bapak lu kemana katanya? Ada di rumah lagi tidur nih. Ambil loh. Tapi alhamdulillah itu juga ya sudah, insya Allah penerus kita, amin ya rabbal alamin. Insya Allah selalu ibadah, meskipun diawali dengan bercanda dulu, wah tonton perang-perangan, umpet-umpetan, nggak apa-apa deh, acak-acakan sekalian ke sholat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak apa-apa, biar biasa dia ya melaksanakan sholatnya di awal waktu, sholatnya berjamaah. Subhanallah. Yang selanjutnya ka'adami sabqil imam. Khusyuk artinya seperti tidak mendahului imam ketika kita berjamaah. Ada tuh yang suka mendahului imam, baik di dalam gerakan atau ucapannya, ada. Tapi ketika kita khusyuk, maka dia tidak mendahului imam dalam gerakan maupun ucapannya. Yang keempatnya adalah tidak ya, wa wad'ul yadi bil khasirah, tidak menaruh tangannya di tulang rusuk atau di perut. Gimana sih kalau di perut tuh? Salah. Nah,
itu suatu pekerjaan yang tidak dibolehkan untuk dilaksanakan karena tidak khusyuk termasuknya ya. Iyalah, coba aja lihatin aja orang yang menaruh tangannya di perut, di tulang rusuk, kayak main-main sholatnya ya. Itu begini tak? Itu dia. Begini. Nah, Ada begini tak? Coba kalau begini. iya. Ada begini. Sepengetahuan, ya. Itu telapak tangan kita pas 2 jari di bawah puting paling kiri, puting kiri, ya. Susu 2 jari puting kiri. Nah. Ya. Jadi begini. Allahu Akbar. Nah. Ya di sini dia seolah-olah menutupi hati yang ketika bisa berbulak-balik hati kita, jadi kita tutupi dengan bersedekah. Jadi 2 jari di bawah puting kiri. Jadi tidak begini. Wad'ul yadi fil khasirah, di tulang rusuk atau di perut ya. Tidak begini. Ada yang ketahuan. Jadi seharusnya tegap dong, tegap. Allahu Akbar. Ini kelihatan benar-benar dia melaksanakan sholatnya, ibadahnya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya ya, yang tidak dibolehkan oleh tidak dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah khusu bagian zahirnya, bagian batinnya, bagian jiwanya, hatinya. Bagaimana khusu bagian batinnya? Adalah istidharu uzmatillah, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sholatnya dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat kepada ada dunia ya. Tidak ingat kepada urusan-urusan dunia. Dia ingatnya, adanya, hadir di dalam hati kita adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu mengutamakan sholat. Dan memang sholat ini termasuk rukun-rukun agama yang paling utama. Di sholat adalah termasuk rangkaian rukun-rukun agama yang paling agung. Pantas ya, ketika kita nanti di akhirat akan ditanya adalah tentang sholatnya. Masya Allah. Jadi sholatnya menjadi pokok atau dasar. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amal perbuatannya akan ikut baik. Maka ayolah betulkan sholat kita ya. Yang tadinya gak husukan, yang tadinya belum sempurna sholat kita tuh, artinya belum 5 waktu, belum bisa. Ya Allah, ayolah kerjakan 5 waktu tepat waktu, jangan kodok terus ya. Nanggung tak biasa. Jalan tengah Iya. tujuh. Ya, minggu-minggu ini kayak menurun iman kita nih. Iya, betul tak? Ketahuannya kosong mulu itu. Yang azan itu, yang qomat itu, yang imam itu. Masya Allah.
Cam mepet, tat, cam mepet. Subhanallah. Ayolah, perbaiki. Syukur kalau memang nggak ada di rumah gitu. Ini yang ada di rumah nih, masya Allah. Subuh paling susah, memang paling besar ini ya, pahalanya paling utama. Apalagi subuh di hari Jumat itu. Subuh dari Jumat. Mandi dan dinginan ya. Ya Allah. Itu atas. Kalau dari sirat Bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus di subuh selain hari Jumat, urutan-urutannya. Terus Isya di hari biasa. Terus habis Isya Asar, habis Asar Zuhur, habis Zuhur Maghrib. Nah itu urutan. Jangan sampai maghrib deh. Tingkatin deh. Alhamdulillah kalau maghrib agak jangkep nih Gang Siman di musola. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Masya Allah. Yang mau ke musola, yang tetap di rumah, alhamdulillah berjamaah dengan istri. Ya bang duluan aja. Aduh kalau begitu. Duluan aja, ini tanggung nih, lagi masak. Ya udah. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkas katanya, khusyuk di dalam sholat ini terbagi tiga tadi ya, ketiga tingkatan. Yang pertama khusyuk khas, khusyuk am, khusyuk khas dan khusyuk wasil khas, yang menurut Imam Syafi'i adalah khusyuk terbagi dua, adalah khusyuk zahirnya dan khusyuk batin. Mudah-mudahan ini semua di dalam sholat kita ada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung nanti yang berikutnya, yaitu sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan mendapat keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.